we are destined to be if only you and I. Don't you lose sight of what you want. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Ini pertama kalinya saya membuat video untuk beasiswa Statistika Terapan dan Komputasi angkatan 2018, khususnya untuk mata kuliah metode peramalan. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah membuat presentasi yang cukup baik dan juga membuat penjelasan yang cukup baik. Nanti silakan dicek di Elena. Nanti sudah akan saya share materi yang akan kita kasih dalam pertemuan hari ini, termasuk dengan video pembelajaran nanti yang akan saya upload di YouTube. Nanti di Elena akan saya sampaikan link YouTube-nya, dan juga nanti akan ada penugasan dari latihan soal yang sudah dibuat oleh kelompok penyaji. Nah, untuk yang pertama nanti kita akan mengkaji terkait dengan metode pemulusan yang sudah dikembangkan atau sudah didiskusikan oleh kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Deddy Kurnianto, Rani Widyaningrum, Poppy Rahmawanti. Gimana Pop, kabar pacarnya? Aman? Dan yang terakhir Saudari Amanda Dewi Febi. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Apa saja yang akan kita kaji? Yang jelas ini adalah metode pemulusan yang kita menggunakan pendekatannya dengan menggunakan eksponensial. Atau di sini disebutkan bahwa pemulusan eksponensial merupakan suatu metode peramalan rata-rata bergerak yang melakukan pembobotan menurun secara eksponensial terhadap nilai-nilai yang tua. Sebenarnya bukan nilai-nilai yang tua, tapi nilai-nilai yang sebelumnya. Jadi kita ingat lagi bahwa fungsi eksponensial itu kan dia bentuknya seperti ini ya. Dari sini terus dia akan naik. Nah, ini kita yang namanya fungsi eksponensial. Dengan menggunakan pendekatan eksponensial itulah kita bisa mencari atau kita bisa menentukan metode peramalan yang disebut dengan metode pemulusan eksponensial. Seperti itu. Pengaruh dari metode ini adalah menghilangkan unsur random dalam data sehingga didapat suatu pola yang akan berguna dalam meramalkan nilai pada masa datang. Oke, kita lanjutkan dengan yang pertama. Ini yang dikaji dalam exponential smoothing method atau metode pemulusan eksponensial. Yang pertama ada yang namanya metode pemulusan eksponensial tunggal atau single exponential smoothing. Ingat, ini single exponential smoothing, bukan single relationship. Relationship, hubungan single intinya single seperti saya. Yang kedua ada pemulusan eksponensial ganda atau double exponential smoothing. Dan yang terakhir ada pemulusan eksponensial triple atau triple exponential smoothing. Apa definisinya dan bagaimana kita mengerjakannya nanti akan disajikan dalam materi yang selanjutnya akan kita kaji ini. Oke, yang pertama pemulusan eksponensial tunggal atau single exponential smoothing atau SES. Rumus banyak sekali. Ini sudah disampaikan oleh kelompok 1 bahwa ft plus 1 itu adalah ft ditambah xt per n dikurangi xt min n per n, di mana ft itu adalah nilai ramalan pada waktu t, xt nya itu adalah data aktual pada waktu t, n nya itu adalah jumlah seluruh data yang kita miliki, ft plus 1 itu adalah peramalan pada periode t plus 1, dan alfa itu adalah konstanta perataan yang bernilai antara 0 sampai 1. Jika xt plus n tidak diketahui, maka ft plus 1 itu adalah ft ditambah xt per n dikurangi ft per n, di mana tadi ft itu adalah nilai ramalan pada waktu t. Seperti itu. Ft plus 1 itu nanti akan sama dengan 1 per n xt ditambah 1 dikurangi 1 per n dari ft. Nah, jika kita menggantikan nilai 1 per n dengan alfa, maka akan kita peroleh nilai seperti ini. Ft plus 1 itu sama dengan alfa xt ditambah 1 dikurangi alfa ft.
persamaan ini merupakan bentuk umum yang digunakan dalam perhitungan ramalan dengan menggunakan metode pemulusan eksponensial. Ingat ini ya nanti yang kita pakai, yaitu ft plus 1 itu adalah alfa dikalikan dengan xt, atau xt itu adalah data aktual pada waktu t, ditambah 1 dikurangi alfa dari ft, di mana ft itu adalah nilai ramalan pada waktu t. Selanjutnya ada penjelasan terkait dengan metode pemulusan eksponensial tunggal, di mana metode ini tidak cukup baik diterapkan jika datanya bersifat tidak stasioner. Apa itu tidak stasioner? Nanti silakan disampaikan. Karena persamaan yang digunakan dalam metode eksponensial tunggal tidak terdapat prosedur pemulusan pengaruh tren yang mengakibatkan data tidak stasioner menjadi tetap tidak stasioner. Tapi metode ini merupakan dasar dari metode-metode yang akan digunakan pada metode pemulusan eksponensial selanjutnya. Seperti yang kita tahu bahwa metode pemulusan eksponensial itu ada 3, yaitu yang single, double, maupun yang triple. Dan yang single ini merupakan dasar dari metode yang selanjutnya, yaitu metode double dan juga metode triple. Yang selanjutnya, pemulusan eksponensial tunggal pendekatan adaptif. Pemulusan eksponen tunggal dengan menggunakan tingkat respon yang adaptif atau ARES, yang merupakan Adaptive Response Rate Simple Exponential Smoothing, memiliki kelebihan dari single exponential smoothing, di mana nilai alfanya dapat berubah secara terkendali dengan adanya perubahan dalam pola datanya. Persamaan dasar untuk peramalan dengan metode ARES serupa dengan persamaan dengan alfa. Persamaan dengan nilai alfa diganti dengan alfa t. Kalau tadi kita ingat bahwa ini kan rumusnya tadi kan ft plus 1 itu sama dengan alfa xt ditambah 1 dikurangi alfa ft. Ini kita ganti alfanya dengan alfa t, sehingga nanti akan kita peroleh ft plus 1 itu adalah alfa t kali xt ditambah 1 min alfa t dikalikan dengan ft, di mana alfa t min 1 itu adalah nilai mutlak dari ET per NT, di mana MT itu adalah beta ET ditambah 1 min beta kalikan ET min 1, atau kesalahan atau error yang dihaluskan. Kemudian MT itu adalah beta dikalikan dengan nilai mutlak dari ET ditambah 1 min beta dikalikan dengan MT min 1, atau error absolut yang dihaluskan. Dan yang terakhir, ET itu adalah XT dikurangi FT, atau data aktual dikurangi peramalannya. Selanjutnya terkait dengan pemulusan eksponensial ganda atau double exponential smoothing. Metode satu parameter dari Brown serupa dengan nilai rata-rata yang bergerak. Kita geser dulu sebentar. Serupa dengan nilai rata-rata bergerak linear karena kedua nilai pemulusan tunggal dan ganda ketinggalan dari data yang sebenarnya jika terdapat unsur tren. Perbedaan antara nilai pemulusan tunggal dan ganda dapat ditambahkan dengan nilai pemulusan tunggal dan disesuaikan dengan tren. Metode pemulusan eksponensial satu parameter dari Brown digunakan untuk data runtut waktu yang memiliki komponen tren dan tidak memperhitungkan komponen musiman, serta membutuhkan lebih sedikit data karena hanya satu parameter yang digunakan. Ini kepotong ya. Ini agak kepotong. Kita ingat bahwa metode pemulusan eksponen tunggal yang pertama itu adalah kita tuliskan sebagai x aksen t, di mana x aksen t itu adalah alfa kali xt ditambah 1 min alfa kali S aksen T min 1. Ya, ini kita gantikan nilai FT tadi dengan X aksen T. Selanjutnya metode pemulusan eksponensial ganda itu adalah X double aksen T yang merupakan alfa kali X aksen T ditambah 1 min alfa dikalikan X double aksen T min 1. Pemulusan tren atau alfa T itu sama dengan
S aksen T ditambah X aksen T dikurangi S double aksen T, atau sama dengan 2 S aksen T dikurangi X aksen double T, di mana selanjutnya BT itu merupakan alfa dikurangi 1 min alfa dikalikan dengan X aksen T dikurangi S double aksen T, dan ramalannya itu adalah FT plus M itu merupakan AT ditambah BT kali M. Penjelasannya, S aksen T itu adalah nilai pemulusan eksponensial tunggal pada periode T, kemudian X aksen T min 1 itu adalah nilai pemulusan eksponensial tunggal pada periode ke T min 1. X double aksen T itu merupakan nilai pemulusan eksponensial ganda pada periode ke T. Ya, X aksen double T min 1 itu adalah nilai pemulusan eksponensial ganda pada periode ke T min 1. XT, seperti yang sudah kita ketahui, dia adalah data aktual time series pada periode T. Kemudian A itu adalah parameter pemulusan eksponensial, nilainya antara 0 sampai 1. AT plus BT itu adalah konstanta pemulusan pada periode ke T. FTM itu adalah hasil peramalan untuk periode ke depan yang diramalkan, dan M itu adalah jumlah periode ke depan yang diramalkan. Ini bukan Eke, tapi ke tipenya juga ada ya ternyata. Oke, ini lain. Ini juga manusia. Jadi hampir sama dengan yang eksponensial tunggal, tapi kalau eksponensial ganda ini dia kita menggunakan istilah lain, yaitu X aksen T dan juga S double aksen T, dan nanti hasil peramalannya itu kita menggunakan FTM atau yang merupakan penjumlahan dari AT plus BT dikalikan dengan. Selanjutnya ini terkait dengan penjelasan metode 2 parameter pada Holt. Apa perbedaannya dengan yang sebelumnya? Pada metode pemulusan eksponensial 2 parameter dari Holt, komponen tren dihaluskan secara terpisah dengan menggunakan parameter yang berbeda. Komponen musim pada teknik ini tidak diperhitungkan. Holt memuluskan nilai tren dengan parameter yang berbeda dari parameter yang digunakan pada parameter deret yang asli. Ramalan dari pemulusan eksponensial linear Holt didapat dengan menggunakan 2 konstanta pemulusan dengan nilai antara 0 sampai 1 dan 3 persamaan sebagai berikut. Pemulusannya adalah ST yang merupakan alfa XT ditambah alfa 1 min alfa dikalikan dengan S T min 1 ditambah BT min 1. Kemudian peremajaan trennya itu merupakan, atau dia adalah BT yang tadi. BT itu adalah gamma dikalikan dengan ST min 1 ditambahkan 1 kurangi gamma dikalikan dengan BT min 1. Kemudian hasil peramalannya atau FT plus M nya itu adalah ST ditambahkan dengan BT dikalikan dengan M. Kita jelaskan apa saja yang sudah disampaikan oleh Holt. ST itu adalah nilai pemulusan pada saat T. Kemudian XT itu adalah data aktual pada periode waktu T. BT itu adalah tren pada periode ke T. Alpha itu adalah parameter pertama peralatan antara 0 sampai dengan 1. Gamma itu yang ini ya, merupakan parameter kedua untuk pemulusan tren. Kemudian FT plus M itu merupakan hasil peramalan ke T plus M, dan yang terakhir M itu adalah jumlah periode ke muka yang akan diramalkan. Yang terakhir terkait dengan pemulusan eksponensial triple atau triple exponential smoothing. Metode ini merupakan peramalan yang dikemukakan oleh Brown dengan menggunakan persamaan kuadrat. Metode ini lebih cocok untuk dipakai untuk membuat peramalan hal yang berfluktuasi, fluktuasi atau mengalami gelombang pasang surut. Jadi dia tidak
rata, jadi bisa naik, bisa turun, dan lain sebagainya, berfluktuasi. Dilakukan dengan pemulusan 3 kali sebagai berikut. Seperti yang sudah disampaikan di ground sebelumnya, dia ada pemulusan tunggal, ganda, dan terakhir nanti dia menggunakan triple. Yang tunggal seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, S aksen T sama dengan alpha XT ditambah dengan 1 min alpha X aksen T min 1. Kemudian yang pemulusan eksponensial gandanya atau S aksen T-nya itu adalah S double aksen T-nya itu adalah alpha dikalikan dengan X aksen T ditambah 1 min alpha dikalikan dengan X double aksen T min 1. Dan yang terakhir, pemulusan eksponensial triple-nya itu adalah S aksen triple T itu sama dengan alpha dikalikan S double aksen T ditambah 1 min alpha S aksen triple T min 1. Peramajaan trennya itu kita punya 3 koefisien, yaitu AT, BT, dan CT, di mana AT itu adalah 3 kalinya S aksen T ditambah 3 kalinya S double aksen T ditambah X triple aksen T. BT itu adalah alpha dibagi 2 kali 1 min alpha kuadrat dikalikan dengan 6 kurangi 5A dikalikan dengan S alpha, dikalikan dengan S aksen T dikurangi, dan selanjutnya itu yang persamaan kelima. Kemudian yang CT itu yang persamaan ke-6 yang merupakan alpha kuadrat dibagi dengan 2 kalinya 1 min alpha kuadrat dikalikan dengan S aksen T dikurangi 2 S double aksen T ditambah S triple aksen T. Hasil peramalannya atau FT plus M-nya itu adalah AT ditambah BT dikalikan dengan M ditambah dengan setengah kalinya CT dikalikan dengan M kuadrat. Dengan M itu merupakan jumlah periode ke muka yang diramalkan. Nah, ini contoh soalnya sudah disampaikan oleh kelompok penyaji, silahkan dibaca sendiri. Nanti mungkin saya akan minta kelompok penyaji untuk bisa menjelaskan atau bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan Excel. Kemudian teman-temannya nanti dituntun, nanti dibuat video secara seperti ini, nanti silahkan di-share di grup atau nanti bisa disampaikan ke saya terlebih dahulu, nanti bisa saya upload di YouTube saya sekalian. Ini contohnya adalah ada eksekutif seminar, merupakan perusahaan jasa yang bergerak dalam manajemen penyelenggaraan seminar, khususnya adalah pengembangan SDM dan untuk keperluan perencanaan pendapatan dan biaya pada masa yang akan mendatang yang lebih baik. Dia ingin melakukan suatu model ramalan untuk seminar manajemen waktu. Berikut adalah data untuk 10 seminar manajemen waktu yang sudah ada. Datanya, seminar pertamanya pendaftarnya ada 34, sampai seminar ke-10 itu pendaftarnya ada 40. Sehingga yang akan ditanyakan itu adalah ketika seminar ke-11 itu berapakah jumlah pendaftarnya. Dengan menggunakan metode pengurusan eksponensial tunggal atau single exponential smoothing, kita peroleh nanti nilainya adalah 38,18 atau nanti kita ekivalensikan dengan 38, karena tidak mungkin ada jumlah pendaftar itu 38,18. Ini nanti kita ekivalensi dengan nilainya sama dengan 38. Selanjutnya, ini perhitungan dengan SPSS cukup mudah. Nanti silakan teman-teman dari kelompok 1 bisa memberikan langkah-langkah sekaligus dengan video, jadi biar bisa teman-teman yang lain tahu bagaimana melakukan perhitungan dengan menggunakan SPSS untuk masalah yang pertama tadi. Ini outputnya cukup fluktuatif ya. Nanti nilai yang ke-11-nya dia tadi berapa? 38 itu berarti turun lagi, nanti kemungkinannya dia turun. Nanti kalau misalnya itu kayak kita narik gini cara, jadi di smoothingkan tapi menggunakan eksponensial seperti itu. Contoh yang kedua, berikut merupakan data-data penjualan obat Ambevan. Ini obat Ambien dari Januari 2013 hingga Desember 2014. Yang ditanyakan itu adalah Maret 2016. Maret 2015 itu berapa? Ini jawabannya. Yang jelas
yang di sini itu kita harus melakukan uji coba atau trial and error secara acak, nilai bobot alfanya itu berapa yang paling tepat, apakah dia 0,1, 0,2, 0,3 atau 0,4 dan lain sebagainya. Ini contoh perhitungannya. Kalau alfanya sama dengan 0,1, ini 53,6, ini 52,44. Kalau alfanya 0,2, ini 53,2 dan 50,96. Nanti silahkan dicek di makalah sudah dibuat oleh kelompok 1. Itu sudah lengkap semuanya dari alfa sama dengan 0,1 sampai alfa sama dengan 0,9. Nah, ini dipakai alfa yang sama dengan 0,1. Sehingga nanti akan diperoleh hasilnya itu di Maret 2015 adalah 48,69668, atau nanti bisa kita ekuivalensikan atau kita samakan dengan nilainya adalah 48. Jadi pembulatannya pembulatan ke bawah. Kita pakai pembulatannya pembulatan ke bawah. Ini output SPSS-nya sama dengan yang sebelumnya tadi. Analyze, forecasting, create model, dan ini adalah hasil outputnya. Ini berarti dari N sama dengan 1 sampai 26, karena dari Januari sampai Februari. Nah, ini penjelasannya. Dari hasil rancangan peramalan dengan persediaan obat menggunakan metode single exponential smoothing pada toko obat bintang Geuroko, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Peneliti menghasilkan sebuah aplikasi sistem peramalan persediaan obat menggunakan metode single exponential smoothing yang dapat digunakan untuk meramalkan jumlah persediaan obat. Yang kedua, pada tahap uji sampel dapat diketahui bahwa metode single exponential smoothing perlu melakukan metode single exponential smoothing 29 perbandingan dalam menentukan nilai alfanya. Dengan mencari nilai alfa tersebut secara trial atau acak sampai menemukan alfa yang memiliki error yang paling minimum, maka hasil peramalan yang memiliki alfa dengan nilai error yang paling minimum yang paling baik atau yang akan kita gunakan. Pada tahap uji sampel didapat bahwa peramalan penjualan obat pada obat Ambifan bulan Maret 2015 berjumlah 49. Harusnya di ke bawah ya, 48 harusnya, bukan 49. Jadi di ekuivalensikan ke bawah, dibulatkan ke bawah. Sistem ini hanya dapat meramalkan satu periode ke depan atau 1 bulan saja, dan tidak bisa melakukan peramalan untuk beberapa periode ke depannya. Nah, ini kekurangannya dari single exponential smoothing. Ini ada beberapa latihan soal, silakan dikerjakan. Ini latihan soal yang pertama, kemudian ini ada latihan soal yang kedua, ada latihan soal yang ketiga. Ada 3 latihan soal, silakan dikerjakan. Nanti dikerjakan secara berkelompok saja. Nanti kalau misalnya sudah jadi hasilnya, silakan dikumpulkan ke kelompok 1 nanti untuk dilakukan koreksi dan juga dinilai. Nanti setelah itu nanti kelompok 1 menyampaikan hasil jawaban teman-temannya kepada saya lengkap dengan lengkap dengan nilainya. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan metode pemurusan, khususnya metode pemurusan eksponensial yang sudah disiapkan dengan baik oleh kelompok 1. Terima kasih. Saya ucapkan tetap stay at home, study from home. Jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian, dan salam untuk orang tua kalian di rumah yang sudah mudik. Alhamdulillah. Yang belum mudik nanti silakan bisa menghubungi saya, karena nanti mungkin akan ada bantuan dari teman-teman dari MIPA. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya untuk starter